Hai pejuang UTBK, kembali lagi bersama aku Kak Yuni sebagai tutor penalaran matematika kalian. Nah, buat adik-adik semua, sebelum lanjut di video kali ini, alangkah baiknya kalian tonton video-video sebelumnya ya. Oke, kita akan bahas mengenai materi aturan sinus dan kosinus. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan bagikan pengertian atau definisi dari aturan sinus. Nah, aturan sinus ini adalah teorema berupa persamaan yang menghubungkan nilai sinus sudut dalam segitiga dengan panjang sisi depannya dalam bentuk perbandingan ya. Jadi ini akan melibatkan sinus ya. Karena secara judulnya aja udah aturan sinus. Nah, beda halnya dengan aturan kosinus. Nanti yang dilibatkan adalah cos ya. Oke, nah persamaannya seperti apa? Kita akan lihat sebagai berikut. Nah, A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C sama dengan 2R. Nah, R di sini apa gitu? R di sini adalah panjang jari-jari lingkaran luar segitiga ABC. Nah, ini gambar segitiganya ada A, B, dan C. Nah, setiap sudutnya kita tandai dengan huruf besar. Sedangkan untuk sisinya kita tandai dengan huruf kecil. Jadi kalau ada sisi yang menghadap sudut B, maka ditulis B kecil. Kalau untuk sisi A yang menghadap sudut A, maka ditulis A kecil. Dan begitu pula untuk sudut C, yaitu sisinya adalah ditulis dengan C kecil. Oke. Nah, selanjutnya ada aturan kosinus. Nah, aturan kosinus ini adalah teorema yang digunakan untuk menentukan panjang sisi depan suatu sudut dengan menggunakan hubungan dua panjang sisi yang mengapitnya. Nah, kemudian nilainya itu adalah melibatkan nilai kosinus. Nah, ini ada segitiganya, segitiga sembarang ya. Nah, di sini ada kita namai titiknya, tiap sudutnya ada A, B, dan C. Kemudian ada juga simbol untuk tiap sudutnya. Untuk sudut A kita lambangkan sebagai sudut apa ini? Alfa ya. Kemudian untuk di B itu kita namakan sudut beta. Sedangkan untuk sudut C kita namakan sebagai sudut gamma. Nah, maka kita bisa ambil suatu persamaan di segitiga ABC di atas berlaku A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2BC cos alfa. Nah, kemudian untuk B kuadrat yaitu sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2AC cos beta. Yang terakhir C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat dikurangi 2AB cos gamma. Nah, ini untuk lebih gampangnya ya, saya akan kasih tips. Untuk A kuadrat, berarti untuk sama dengannya nggak ada A-nya, berarti BC. Kemudian cosnya juga cos alfa. Kemudian untuk yang B gak ada B-nya, berarti yang ada memuatnya apa? A sama C. Kalau untuk C juga sama, yang dimuat adalah huruf B dan C gitu ya, untuk memudahkan. Nah, kemudian kalau saya berikan segitiga sembarang ABC sebagai berikut. Nah, ini kita bisa menghitung luas segitiga ABC. Nah, gimana rumusnya? Kita akan berikan ya. Luas segitiga ABC kita bisa dapatkan yaitu 1/2 AB sin C. Atau bisa juga rumusnya sebagai berikut, yaitu setengah BC sin A. Kemudian yang terakhir adalah setengah AC kali sin B. Jadi tergantung apa yang diketahui. Nanti disesuaikan, kalau yang diketahuinya sin B dan sisinya A dan C, maka gunakan rumus ketiga. Begitu pula dengan yang diketahui lainnya. Oke. Nah, selanjutnya luas segitiga juga bisa dihitung dengan rumus lainnya yang melibatkan perkalian sin. Nah, seperti ini ya. Ada luas segitiga ABC sama dengan A kuadrat sin B sin C per 2 sin A. Selanjutnya ada rumus lagi B kuadrat kali sin A kali sin C per 2 sin B. Terakhir yaitu C kuadrat kali sin A kali sin B per 2 sin C. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan bahas lebih jauh di contoh dan pembahasan soal. Oke, kita masuk ke contoh dan pembahasan soal. Nah, ini yang pertama,
ada diketahui segitiga ABC dengan panjang sisi A sama dengan 4 cm, sudut A-nya 120 derajat, dan sudut B-nya 30 derajat. Panjang sisi C-nya berapa? Nah, kita gambarkan terlebih dahulu untuk gambar segitiga sembarangnya ya. Nah, kita gambarkan. Nah, anggaplah ini segitiga yang bagus ya. Ini A, ini B. Nah, di A ini sudutnya 120. Kemudian di B ini 30. Oke. Nah, berarti di C berapa? Nah, di C ini kita harus ketahui. Nah, ingat sudut dalam segitiga itu 180 derajat. Nah, berarti untuk mencari sudut C ini adalah 180 dikurangi 120 tambah 30, berarti 150 ya. Nah, berarti hasilnya adalah untuk sudut C itu 30 derajat. Oke, kita udah dapat modal C-nya 30 derajat. Nah, selanjutnya kita tulis sisi yang diketahui. A kecil ini gitu ya. Berarti sisi di depan si sudut A. Berarti di sini ya. Ini 4 cm. Oke. Nah, sekarang kita harus mencari sisi-sisi lainnya dengan cara menggunakan teorema sinus. Nah, teorema sinus ini ada A per sin A sama dengan B sin B sama dengan C per sin C, gitu ya. Nah, sebenarnya bisa menggunakan yang mana aja, tapi karena yang dicarinya pengen C, gitu ya. Jadi kita cari C dulu, makanya dapat ini ya. Nah, kita langsung masukkan saja A-nya ini kita udah dapat 4 cm. Sin A-nya berarti sin dari 120 derajat. Sama dengan C-nya ini yang kita cari per sin 30 derajat. Nah, berarti 4 per sin dari 120 itu adalah setengah akar 3. Nah, nanti perlu kalian ingat ya, ada sudut-sudut istimewa 0, berapa lagi? 30, 45, 60, 90 derajat. Nah, ini yang wajib kalian ketahui, entah itu untuk sinus dan kosinus. Kalau tangen sih aman ya, karena tangen itu sin per cos gitu ya. Nah, kemudian kalau sinus ini semakin ke kanan, dia semakin naik. Kalau cos semakin ke kanan, itu semakin turun. Nah, contohnya, ya, sin 0, 0. Nanti ini untuk 30 setengah. Kemudian setengah akar 2, makin besar kan nilainya, setengah akar 3. Kemudian 1. Nah, ini kebalikannya, jadi dimulai dari 1. 1 setengah akar 3. Setengah akar 2, setengah sama 0. Nah, sedangkan kalau tangan ya udah dibagiin aja. Tangan 0 berarti 0 dibagi 1, tangan 30 setengah dibagi setengah akar 3. Kalau lupa, kalau nggak ingat sudut istimewa untuk tangan. Nah, tapi modal awalnya sin sama cos ini harus tahu sudut-sudut istimewa. Kalau 120 juga nantinya bisa dirubah ke sudut istimewa yaitu 60. Tergantung nanti dari kuadran, entah itu kuadran 1, 2, 3, atau 4. Nah, nanti pelajari lagi ya. Kita skip yang itu. Lanjut, C per sin 30. Sin 30 di sini berapa? Setengah ya? Oke. Nah, setengah. Kita bisa coret. Oke, nah berarti kita dapat 4 per akar 3 sama dengan C. Nah, karena ini bentuk akar, kita harus rasionalkan. Berarti C-nya itu 4 akar 3 per 3. Ya. Ada nggak jawabannya? 4 per 3 akar 3. Jawabannya, oh tidak ada ya di sini. Oke, kita anggap saja option F gitu ya. 4 akar 3 per 3. Oke. Oh iya, benar. Ya, yang B ternyata ada. Tidak terlihat. Oke, yang B ya jawabannya untuk nomor 1.
Oke, lanjut untuk nomor 2, ada segitiga ABC diketahui. Ini perbandingannya ya, ada 4, 5, dan 6. Nah, pertanyaannya sin A banding sin B banding sin C. Nah, gimana untuk mengerjakannya? Nah, kita harus lihat dulu untuk perbandingannya. Di sini B plus C itu 4 ya. Kalau C plus A itu 5, kemudian untuk A plus B itu 6. Oke, nah karena ini baru perbandingannya, kita nggak tahu nih bilangan aslinya berapa. Kita anggap saja konstanta K gitu ya, ini sebagai pengalinya. Oke, jadi kita dapat persamaan 1, 2, dan 3-nya. Oke, nah selanjutnya kita coba eliminasi 1 dan 2. Kenapa? Karena kita ingin menghilangkan variabel C-nya. Berarti kita bisa tulis B plus C, C plus A sama dengan 4K, yang bawah 5K. Oke, kita kurangkan. Oke, kita dapat dari bawah ke atas aja boleh. A min B sama dengan K. Oke, ini anggap persamaan 4. Nah, sekarang kita di sini lihat, ini ada B, ini ada B. Jadi kita eliminasi 3 dan 4 gitu ya. Nah, kita dapat A plus B sama dengan 6K, yang bawah A min B sama dengan K. Oke, nah kita eliminasi untuk ini penjumlahan karena beda tanda ya. Coret-coret dapat 2A sama dengan 7K. Berarti A-nya 7 per 2K. Oke, nah kita substitusi. Di sini A plus B itu 6K. Di sini 7 per 2K ditambah B sama dengan 6K. Berarti B-nya 6K dikurangi 7 per 2K. Nah, penyebutnya samakan, berarti ini jadi 12 ya. 12 dikurangi 7 itu 5 per 2K. Dapat B-nya. Sekarang kita harus cari C-nya. Berarti kita pakai persamaan 2 ya. C plus A sama dengan 5K. Oke, C sama dengan 5K dikurangi A-nya, 7 per 2K. Berarti di sini 10 ya, karena disamakan penyebutnya. 10 kurangi 7 itu 3, berarti 3 per 2K. Oke. Nah, dapat A, B, dan C-nya. Nah, kalau di sinus gitu ya, kan itu berhubungan dengan nilai sinus dan sisinya. Kan ini ada A per sin A banding B per sin B banding C per sin C. Berarti ada hubungannya. Jadi kalau mau cari sin A banding sin B banding sin C, boleh aja kita bandingkan masing-masing sisinya gitu ya. Berarti dari A dulu ya, 7 per 2K banding 3 per 2K banding, kebalik ya, B dulu. Sebentar, saya hapus dulu. Oke, 5 dulu ya. 5 per 2K sama 3 per 2K. Ini sama-sama 1/2K ya. Ya udah, nggak usah dianggap ini. Jadi ambil ini aja. Berarti 7 banding 5 banding 3. Berarti jawabannya yang A ya. Oke. Oke. Nomor 3. Nah, ini ada sebuah mobil melaju dari tempat A sejauh 16 km dengan arah 40 derajat. Kemudian berbelok sejauh 14 km ke tempat B dengan arah 160 derajat. Jarak A ke B, nah kita gambarkan ya. Ini nanti bentuknya akan segitiga ya. Nah, ini dari A ke B dan ini ada titik gitu ya. Nah, kemudian apalagi yang diketahui? Berbelok sejauh 24 km. Kemudian dari A nya ini 16 ya, seret-seret gitu ya. Nah,
sekarang lihat sudutnya. Sudutnya untuk yang pertama ini arah 40 derajat. Berarti untuk di sini 40 derajat ya. Kalau saya tarik garis lurus gitu ya. Nah, ini kita tarik garis lurus. Ini 90 derajat. Nah, berarti kita ambil lagi tarik garis lurus. Nah, ini kan berarti 90 derajat juga ya. Nah, berarti di sini kita bisa pakai sudut-sudut istimewa sehingga kita bisa lihat nih, ini juga 90 derajat juga ya. Nah, sekarang kita lihat untuk sudut-sudut yang bisa digunakan, entah itu sudut dalam, kemudian sudut berpalurus dan lain sebagainya gitu ya, hingga kita bisa dapat sudut-sudutnya. Ini 70, ini 20, ini 40 gitu ya, karena ini pakai Z, kemudian ini 50. Kan ini, bentar saya tulis dulu. Nah, ini akan sama dengan yang ini gitu ya. Kemudian yang ini 90 derajat kan. Nah, kemudian ini juga 90 derajat. Oke. Nah, nanti kalian coba pahami lagi untuk mencari sudut-sudutnya ya. Kita lanjut. Nah, di sini berarti kita bisa dapat ini titik C ya. Oh ya. Nah, untuk titik ACB, sudut ACB-nya berapa? Ini yang harus kita lihat, yaitu 60 derajat. Ini kan. Nah, kemudian kita bisa gunakan rumus. Rumusnya apa? AB kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah BC kuadrat dikurangi 2AC kali BC kali cos ACB gitu ya. Nah, sekarang untuk AB kuadratnya ini yang dicari karena jarak A ke B, kemudian AC kuadratnya A ke C ini adalah 16. Berarti 16 kuadrat tambah 24 kuadrat dikurangi 2 A kali C, berarti 16 kali 24 gitu ya. Kemudian cos dari 60, cos dari 60 itu setengah gitu ya. Nah, nanti silahkan dihitung, akan dapat hasilnya itu 448. Maka AB itu akar dari 448 ya. Maka kita dapat 8 akar 7. Sehingga jarak AB itu adalah 8 akar 7 km. Jawabannya yang C. Oke. Nah, untuk nomor 4, nah dari soal yang diberikan kita bisa gambarkan nih. Gambarnya seperti apa? Kita gambar sudutnya siku-siku. Oke. Di sini A, di sini B, di sini C. Ini membagi sama besar. Ininya sama. Oke, yang sebelah sini 3. Oke. Nah, yang perlu kita tahu gitu ya, ada perbandingan untuk sinus, yaitu sinus theta akan sama dengan CD per BD. Ini D-nya ya. Sin theta, ini theta ya. Nah, ini juga sama theta, sama. Nah, kemudian berarti kita bisa dapat CD-nya itu sin theta kali BC. Oke. Nah, di sini yang bisa kita rubah lagi apa nih? Kita bisa gunakan konsep luas segitiga ABD-nya itu menggunakan
Di sini ada setengah AB kali BD sin theta. Nah, di mana AB-nya ini udah diketahui 3 ya. Berarti setengah kali 3, BD-nya belum. Nah, berarti luas segitiganya ini nih, udah diketahui 9 ya. 9. Kemudian apalagi nih yang bisa dirubah? Di sini ini bukan BC ya, BD. Sorry. Nah, di sini kan sinus itu demi ya. Depannya ini miringnya ini. Berarti ininya BD. Berarti di sini kan CD itu bisa mengganti sin theta BD. Nah, yang ini bisa diganti nih. Jadi CD. Nah, berarti kita bisa coret CD-nya 9. Oke. Yang nomor 4, yang E ya jawabannya. Oke. Nomor terakhir, di sini ada segitiga, sudah diketahui sudut-sudutnya. Nah, kita cari untuk sudut C-nya ya. Sudut C-nya perlu nggak sih? BC. Oke. Kita lihat untuk perbandingannya, kita bisa gunakan BC per sin A, gitu kan ya. Ini sisi A, ini sisi B. Pertanyaannya AC, berarti nggak perlu sudut C, aman. Berarti yang sebelah sini AC per sin B. Nah, BC-nya kita cari dulu, ada nggak yang diketahui? Nggak ada ya? Oke, kita langsung aja ke sini, BC per AC gitu ya, langsung perbandingan. Ini kali ke sini berarti sin A per sin B gitu ya, perbandingan panjang. Oke, aman. BC per AC sama dengan sin A. Sin A nya 45, berarti sin 45. Sin B nya berapa? 60, berarti sin 60. Berarti BC per AC sama dengan sin 45 itu setengah akar 2. Kemudian untuk AC itu setengah akar 3. Kita bisa coret. Jadi jawaban untuk BC banding AC itu akar 2 per akar 3, yang C ya. Oke, itu saja untuk pembahasan soal. Silahkan kalian cari soal-soal lainnya agar lebih paham mengenai aturan sinus dan kosinus. Nah, itulah penjelasan dari contoh soal tentang trigonometri, yaitu aturan sinus kosinus. Semoga penjelasan tadi dapat dipahami oleh adik-adik semua. Dan jangan lupa untuk like dan komen di bawah ini. Sampai jumpa di video berikutnya.